kasus penyakitnya sering terjadi kayak hepatitis A, B, C, sirosis, ya, fibrosis. Nah, itu di sini termasuk di dalam ini pemeriksaan fungsi hati. Jadi hari ini adik-adik kita akan belajar pertama review dikit. Ada kaitannya dengan materi biokimia dulu. Fungsi hati itu apa aja, organ hati itu apa, lalu liver function test itu meliputi apa aja, dan masing-masing parameter ini dia merepresentasikan kondisi apa sih gitu. Sekarang kita masuk dulu ke hatinya ya, ke organ hati. Hati di sini itu adalah, tunggu. Hati dalam istilah medis ya. Bahasa medisnya itu liver. Jadi liver atau hati. Tapi kalau hati secara harfiah itu lain lagi. Nah, yang di dalam medis, hati itu adalah liver. Letaknya, liver itu persis di bawah diafragma manusia. Persis di bawah. Di sebelah mana, kanan atau kiri? Kanan. Di rongga perut bagian kanan, bagian atas. Ini Ya. slide-nya Jadi masih di bentuknya absen, Ibu. seperti dalam Slide-nya masih di absensi. lightnya masih di Layarnya absensi. masih di absensi, Ibu. Oh Belum iya? tutup mikrofon. Astagfirullahaladzim. Kalian kok diam aja? Si. Tar. Jadi kita, oh iya. Oke, dah. Terlalu bersemangat Ibu. Ibu kira sudah tergantikan. Oke, udah, ini udah. Sudah, Ibu. Sudah PPT. Oke, nah ya. Bisa, pantesan tadi kok muka-muka kalian kayak muka-muka membayangkan. Padahal ada di layar, batin Ibu ternyata belum nampak. Jadi begini ya, bentukan fungsi, bentukan organ hati manusia itu. Mungkin kalian sering kan ya belanja hati ampelanya, ya, ukurannya jauh-jauh lebih besar. Jadi, hati manusia itu merupakan organ padat terbesar nomor satu di dalam tubuh manusia. Terus dia berwarna merah dan kecoklatan. Kenapa? Karena dia kaya akan darah. Darahnya itu nanti kita bahas. Darahnya dari mana sumbernya? Ada dua sumber. Nanti kita bahas setelah slide ini. Terus dia letaknya persis di bawah diafragma manusia di sebelah kanan. Nah, ini kalau gambar ini Ibu perbesar ya, atau nanti kalau kalian ngeliat sendiri di slide. Nah, ini. Hati itu menerima darah dari dua sumber. Yang pertama adalah darah segar dari jantung. Terus darah yang kaya akan nutrien dari usus, hasil pencernaan. Jadi dua sumber itu dari sumber darah dari apa jantung dan dari usus, hasil pencernaan. Jadi yang satu kaya akan oksigen, ini ya, yang pembuluh darahnya berwarna merah. Yang satunya lagi kaya akan nutrien, yang pembuluh darahnya berwarna biru. Oke, ini sudah Ibu rangkum di sini. Terus fungsi hati. Fungsi hati itu yang paling sering dibahas adalah ini nih, poin nomor 2, detoksifikasi. Di SMA dulu kalian pasti dikenalkan fungsi hati itu adalah untuk detox. Itu jelas, benar. Tapi ternyata selain itu fungsi hati malah banyak yang lebih penting. Seperti untuk penyimpanan kadar glukosa yang berlebih yaitu dalam bentuk glikogen itu disimpannya di hati. Suatu saat kalau seseorang itu puasa atau tubuhnya memerlukan energi dadakan, maka glikogen yang ada di dalam hati tadi itu dirombak menjadi glukosa. Ingat ya, masih ya pelajaran biokimia dulu, jangan dilupain. Terus di dalam hati itu juga terjadi proses sintesis dan perubahan makromolekul. Jadi protein, karbohidrat, asam lemak atau lipid itu semuanya ngumpul di hati proses metabolismenya. Mulai dari sintesisnya sampai perombakannya. Mulai dari proses anabolismenya sampai proses katabolismenya. Masih ingat ya, biokimia ya. Tuh. Terus yang terakhir, ini yang paling jarang disinggung fungsi hati untuk ini asam empedu kaitannya dengan asam empedu dia memecah memecah atau proses digesti ya dia memecah dengan apa mecahnya dengan asam empedu. Jadi hati itu pertama dia memproduksi asam empedu untuk digesti proses pencernaan. Terus yang kedua dia sebagai penyimpanan cadangan glukosa yang berlebih yaitu glikogen. Terus yang ketiga dia tempat sintesis dan proses metabolisme biokimia semua makromolekul di hati. Karbohidrat, terus protein dan juga lipid.
Nah, karena fungsinya yang sangat penting ini, maka hati itu bisa sangat menggambarkan atau memberikan informasi kondisi seseorang. Kalau di dalam hatinya terdapat gangguan atau terserang virus yang kita kenal dengan istilah hepatitis, nah itu ya kan virus itu menyerang hati, hatinya akan mengalami gangguan. Maka fungsi-fungsi tadi itu terganggu. Nah, fungsi-fungsi yang empat tadi itu masing-masing dia bisa dilihat dari nilai atau parameter lab tertentu, SGOT, SGPT, terus gamma GT, dan juga alkalin fosfatase. Empat ini yang paling sering untuk pemeriksaan fungsi hati. Kalau dari empat, mana yang paling banyak yang sepasang pertama, SGOT dan SGPT? Oke. Kalau bisa dipecah ya, liver function test itu bisa dikategorikan berdasarkan dua base. Yang pertama adalah enzymatic base, yang kedua adalah tentang proteinnya, memberikan informasi yang berkaitan dengan protein. Kalau yang berkaitan dengan reaksi enzimatis, itu biasanya diwakilkan oleh parameter SGOT, SGPT, alkalin fosfatase, dan gamma GT. Keempat-empatnya ini melibatkan enzim dalam pemeriksaan. Jadi reaksinya adalah reaksi enzimatis. Kalau yang protein, yang kaitannya dengan fungsi protein untuk hati, itu hanya untuk pemeriksaan total protein dan juga albumin. Gitu. Riel sudah bangun? Kok pakai bantal, Riel? Baru bangun? Enggak, Bu. Bangun kok, Bu. Ini Oh iya, emang emang ini begitu apa? Nyandar gendutannya. aja, Bu. Iya, wes. Di sini bersih-bersih diri, terus anu ya, Riel, siap-siap Jumatan. Kamu nggak praktikum TDM hari ini? Udah nggak ada apa-apa, Bu, hari ini. Mah free, Bu. Alhamdulillah. Pantesan banyak dari kalian yang request online, SB2 juga gitu minta online karena katanya praktikumnya gantian ya TDM itu. Oke, oke. Nah ini apa kondisi hati ya? Yang paling atasnya hati sehat itu yang merah kecoklatan kayak gini. Kalau kalian pergi ke pasar beli hati ampela, nemuin warnanya merah seger bercampur coklat itu justru hati yang sehat. Kalau kalian sudah menemukan hati dalam bentuk seperti ini, ya hati ayam ya, ini kita bicara hati ayam masih itu sudah rusak hatinya. Begitu juga ternyata dengan hati manusia. Jadi hati yang sehat itu adalah hati yang warnanya merah kecoklatan. Terus pada kondisi-kondisi tertentu, hati itu bisa mengalami penumpukan lemak. Jadi alur penyakitnya begitu. Penumpukan lemak yang dinamakan dengan fatty liver. Jadi hati tapi banyak apa ya? Kayak kalau kita kayak tempelan-tempelan lemak yang gelinyur-gelinyur gitu loh, ya. Itu namanya fatty liver. Terus lama-kelamaan kalau itu dibiarkan, maka hati tadi akan mengalami kayak kulitnya tuh kayak kayak jeruk purut yang ada permukaannya. Nah, itu yang bisa yang kasar. Nah, itu nanti namanya istilahnya adalah fibrosis. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka lapisan jeruk purutnya bertambah banyak mengalami kerusakan total yang disebut dengan sirosis. Jadi stage akhir kerusakan liver itu bukan di fatty liver, bukan di fibrosis, tapi stage akhirnya adalah di sirosis. Begitu ya. Bu, beda nggak ya Bu sirosis dengan kanker hati? Beda nggak, Dek? Kanker hati dengan sirosis. Apa? Beda, beda. Jadi sirosis itu penampakannya adalah hati yang seperti itu karena terjadi fatty liver yang dibiarkan terus-menerus sehingga hatinya mengalami kerusakan kerusakan secara fungsional dan anatomi dan bentuk. Lalu kalau kanker itu kanker hati itu ada apa pertumbuhan sel yang tidak wajar di dalam hati. Tuh, beda ya. Nah, kalau ini apa ini? Penyakit apa ini? Betul, jadi hepatitis ya. Hepatitis itu adalah penyakit hati yang disebabkan oleh virus. Jadi dia kena infeksi. Ada tiga kan, A, B, C. Yang paling ringan adalah A, disusul dengan B, yang paling bahaya adalah yang C. Jadi A sifatnya akut, bisa sembuh total. B, C, eh,
bukan berarti tidak bisa sembuh total, tapi biasanya berkambuh. Bisa muncul kembali, bisa reinfeksi. Oke. Nah, sekarang kita ke parameter pemeriksaannya. Kita ke SGOT dan SGPT. Ini dua parameter yang paling sering banget dibahas di topik skripsi. Selain pemeriksaan glukosa, asam urat ya. Kalau di kimia klinik ini primadonanya SGOT, SGPT. Kenapa? Ternyata karena itu tadi kaitannya dengan fungsi hati. Karena fungsi hati itu banyak, besar ya, luas. Jadi dia ngefeknya kemana-mana nih pemeriksaan SGOT, SGPT. Misalnya SGOT, SGPT dikaitkan dengan demam berdarah. Bisa, ada tuh kemarin yang meneliti itu. Terus SGOT dan SGPT dikaitkan dengan pasien yang menjalani terapi HIV antiviral. Pasien HIV AIDS itu kan dia harus mengkonsumsi obat-obatan sepanjang hidupnya ya. Karena kan penyakitnya tidak bisa sembuh. Cuman gejalanya bisa diminimalisir dengan konsumsi obat-obatan. Nah, konsumsi obat-obatan ini yang terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan hati. Yang efeknya adalah ke peningkatan kadar SGOT, SGPT. Itu diteliti juga sama kakak tingkat kalian. Ada lagi SGOT, SGPT pada penyakit TBC, pasien dengan penyakit TBC. Penyakit TBC itu kan dia minum obat-obatan dalam jangka waktu 6 sampai 9 bulan. Terus menerus setiap hari di jam yang sama. Gitu ya, pasien TBC itu. Terus nanti ditingkatin lagi kadarnya. Ada kan itu kombinasi regimen obatnya. Ada yang 2 regimen obat, ada yang 3 regimen obat. Nah itu nggak efeknya kemana? Ke hati lagi. Karena fungsi hati itu tadi untuk detoksifikasi. Sama digesti. Kalau itu hatinya kelelahan mendetoks sisa-sisa obat, maka hati bisa mengalami gangguan dengan tanda SGOT, SGPT-nya tinggi. Itu diteliti juga. Jadi banyak SGOT, SGPT ini luas ininya benang merahnya kemana-mana. Oke, sekarang kita bahas lagi SGOT, SGPT. Dua pemeriksaan ini adalah pemeriksaan enzimatis. Dua-duanya melibatkan enzim. Enzim apa? Enzim transaminase. Oke, pada keadaan normal, mereka berdua ini ada di dalam hati kalian masing-masing, di dalam sel hati. Di dalam sel hati kalian masing-masing itu ada ini, si SGOT dan SGPT. Tapi kalau dalam keadaan hatinya mengalami kerusakan, gimana Bu maksudnya? Jadi sel hati itu rusak, pecah. Sel hati itu ya seperti sel darah merah lah bayangannya. Dia pecah sehingga apa akibatnya? Enzim yang ada harusnya ada di dalam sel dia keluar ke pembuluh darah. Akibatnya pada pembuluh darah itu muncul banyak sekali SGOT dan SGPT gitu. Perjalanan klinisnya begitu ya. Kenapa kok SGOT dan SGPT bisa terbaca tinggi pada penyakit hati? Jadi ada kerusakan sel hati yang menyebabkan enzim yang harusnya ada di dalam sel doang, dia jadi keluar. Jadi muncrat keluar ke pembuluh darah. Oleh karena itu di pembuluh darah terbaca sangat tinggi SGOT, SGPT-nya. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya. SGPT dan SGOT itu meskipun dia gandengan, tapi ternyata mereka berdua ada perbedaannya. Kalau boleh disuruh milih, mana yang lebih spesifik antara SGPT dan SGOT, yang lebih spesifik adalah yang SGPT, ya, atau nama lainnya adalah ALT. SGPT lebih spesifik daripada SGOT. Kenapa, Bu? Karena SGPT cuma ditemukan the one and only di dalam liver. Kalau SGOT dia ditemuinnya di mana-mana, ada nemplok di macam-macam organ, ada di jantung, ada di ginjal, ada di otot begitu. Jadi yang lebih spesifik adalah SGPT dan ALT. Jadi kalau SGPT-nya naik sudah pasti ada gangguan hati atau cedera hati atau infeksi hati. Tapi kalau SGOT-nya naik, SGPT-nya masih normal, itu kita masih perlu menunggu dulu, ditunggu dulu. Jangan-jangan cuman karena cedera otot, gitu ya. Jangan-jangan karena minum alkohol yang berlebih. Jadi harus dikonfirmasi lagi dengan kenaikan SGPT baru bisa disimpulkan ada gangguan hati. Karena kenaikan SGOT yang tidak diikuti dengan kenaikan SGPT, maka bukan gangguan hati. Gitu. Oke. Ini rangkuman aja tadi
sudah Ibu jelasin. Kalau SGPT itu nama lainnya ALT, kalau SGOT AST. Beda ya. Oke, ini review aja ya. Bukan review, ini eh, pengantar aja. Nanti kan kalian akan praktikum SGOT, SGBT nih di praktikum Kimia Klinik 2. Kalian akan dapat ini. Jadi Ibu cuman memberi pengantar aja. Beda ya adik-adik ya. Ini untuk SGOT atau AST. Apa nih? Asam aminonya berbeda. Tapi dia sama-sama senyawa yang terbaca pada alat fotometer adalah siapa kira-kira? Pertanyaan ini selalu muncul, mau itu di praktik ujian akhir praktikum, mau di kuis, sering muncul kok. Senyawa apa nih yang terbaca pada alat kalau reaksinya model begini? Apa? NADH. Betul, betul. Yang terbaca adalah molekul NADH yang mengalami penurunan. Oke, berarti nanti arah reaksinya kira-kira kalau penurunan decrease. Oke, masih ingat pintar. Oke, ya ini juga nih SGPT. Sama aja kok. Reaksinya hanya yang membedakan hanya asam aminonya aja. Bu, ini kami wajib hafal, Bu. Enggak. Enggak deh. Tapi kalau hafal lebih baik. Yang sering ditanyakan ya itu tadi loh. Senyawa apa yang terbaca pada alat fotometer? Turun atau naik senyawanya? Gitu. Oke, jadi disimpulkan ya bahwa pada pemeriksaan SGOT SGPT, fotometer itu membaca penurunan kadar NADH pada panjang gelombang 340. Nah ini adik-adik banyak banget yang masih salah ini ya saat ujian akhir praktikum yang sama ibu sih ya, yang sama dosen-dosen lain ibu kurang tahu. Jadi ibu luruskan ya, daerah fotometer itu ada dua, ada daerah UV dan ada daerah visible. Adik-adik perhatikan UV itu adalah daerah yang tidak mengalami perubahan warna, yang nggak nampak oleh mata perubahan warnanya. Tapi daerah visible itu ya visible, nampak. Berarti dia tak ada perubahan warna yang kelihatan sama mata. Biasanya daerah visible itu daerahnya 400-an ke atas. Kalau daerah UV itu 400 ke bawah. Ya, diinget. Oke, tuh. Ini nilai normalnya SGOT, SGPT. Nanti tetap ini hanya referensi yang Ibu pakai. Karena Ibu ngacu di Google, nanti tetap kalian harus lihat protap masing-masing. SGOT dan SGPT-nya berapa. Di protap reference value-nya. Beda-beda. Bayangin ya adik-adik ya, ini nilai normalnya SGOT, SGPT itu segini. Tapi pada pasien dengan keluhan dengan penyakit hepatitis A aja ya, hepatitis A itu nilai SGPT, SGOT-nya bisa naik sampai ratusan. Ya, sampai ratusan naiknya. Padahal nilai normalnya cuma sekian nih. Nah, oke. Ini yang mau Ibu bahas apa ya nih? Oh, ini nih. Ini ya, kita kenal di dalam istilah medis itu ada eh, rasio deritis. Rasio deritis itu adalah nilai bagi, hasil bagi antara AST dibagi ALT. Jadi apa tuh? AST itu SGOT dibagi SGPT. Kalau hasil akhirnya ternyata kurang dari satu, maka mengi- mengindikasi adanya ini tadi apa penyakit hepatitis, ada infeksi virus di hati. Tapi kalau rasionya ternyata lebih besar daripada satu, maka indikasinya adalah ke arah fibrosis dan sirosis. Tuh, oke. Kalau rasio deritisnya kurang, Sarah, lebih besar sama dengan dua, itu berarti ada indikasi pasien ini terbiasa mengkonsumsi minuman alkohol, beralkohol, begitu. Ya, jadi rasio deritis itu bisa memberikan bantuan ya, sifatnya bantuan atau screening saja. Indikasi kalau kurang dari satu berarti apa? Kalau lebih dari satu berarti kondisi klinisnya apa? Kalau lebih besar sama dengan dua berarti kondisi klinisnya bagaimana? Begitu ya. Terus yang ini, yang gambar di sebelah kanan, ya kita lihat dulu gambar yang ALT itu atas SGPT, yang bawah SGOT. Apa tuh yang bisa kalian simpulin adik-adik? Ini sama-sama, ini grafik seseorang yang kena penyakit hepatitis atau infeksi di hatinya.
Mana anu, yang naiknya lebih tinggi, yang naik duluan? Kalau dilihat dari onset AST, Bu. apa? Apa Raja? AST, Bu. AST yang bawah. Iya, Raja bisa tahu dari mana? Dari titik yang mana? Nomor berapa? dari jam pertama. Oke, jam pertama. Di titik nomor 2 berarti ya. Mm-mm. Oke, bisa kelihatan adik-adik yang lain? Ya, ambillah contoh yang ini nih. Raja ngelihat yang di jam pertama. Titik yang ini. Ini nggak usah direken ya. Yang segitiga ini nggak usah direken. Ini dia kontrol. Yang ini aja deh, supaya gampang. Ini dia di angka sekian. Anggaplah ya 680 lah mungkin. Atau 700 lah kita bulatkan ya. Sedangkan untuk ALT atau SGPT, dia dinilai berapa nih? Baru sekitar 500 ya. Bisa dimengerti? Nih, di sini, di jam yang sama. Nilai ALT baru di angka 500. Ya, bisa dimengerti? Oke. Kenapa Bu bisa kayak gini? Katanya Ibu tadi SGPT lebih sensitif terhadap gangguan hati, hepatik, hepatik liver, hepatik viral infection. Kenapa? Karena ada yang tahu? Kenapa AST atau SGOT munculnya lebih tinggi malahan dibandingkan SGPT? Meskipun sama-sama udah naik nih di jam ke-1. Kenapa? Yang terbaca kira-kira ini di darah total kan ya? Darah dari organ mana aja kan? Ya. Nah, itu tadi balik ke slide awal, AST atau SGOT, dia tuh ada banyak di macam-macam organ. Pembacaan pada serum itu membaca di seluruh tubuh manusia, mulai dari jantung ikut dibaca, hati SGOT mau ikut dibaca, terus SGOT yang ada di otot juga ikut dibaca. Ada 3 sumber SGOT, makanya kadarnya muncul tinggi. SGPT belum terlalu tinggi, karena dia cuma di hati doang, 1 sumber aja, tapi sama-sama mengalami kenaikan. Bisa dimengerti? Gitu ya. Ya, jadi agak tricky memang bermain dengan SGOT, SGPT. Nanti kalau kalian kerja di lab, kalau menerima permintaan pemeriksaan SGOT, SGPT, itu pengambilan kesimpulannya atau interpretasinya tidak bisa dari 1 parameter, harus dikombin. Syukur-syukur kalau ada pemeriksaan parameter tambahan. Loh, bakal habis 10 menit lagi. Oke, nanti kita itu lagi aja ya. Ibu nggak, ini soalnya. Ini tentang level bisa dibaca sendiri. Itu tadi untuk yang tentang enzimatis SGOT, SGPT. Sekarang kita ke yang kaitannya. Masih enzimatis ALP. ALP dan gamma GT juga masih melibatkan enzim dalam reaksinya ya adik-adik. Cuman ini sedikit lebih kurang spesifik untuk pemeriksaan hati. Jadi ALP dan gamma GT itu sifatnya hanya tambahan atau penunjang kalau buat pemeriksaan hati. Grace, boleh jaga-jaga nggak buatin link Zoom? Jadi kalau mati kita langsung join. Iya, Ibu bisa. Ya, sambil gitu ya. Terus ini kalau ALP itu dia kaitannya selain masalah hati, dia juga kaitannya dengan tulang ya. Jadi bisa memberikan gambaran tentang kondisi gangguan hati dan juga kalau ada tulang, masalah tulang. Nah, ini yang apa? Yang sering menipu, mengecoh di ALP adalah muncul tinggi ALP itu biasanya pada keadaan, dua, dua kelompok manusia. Yang pertama adalah ibu hamil dan juga anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Kenapa? Karena mereka berdua ini proses mineralisasi tulangnya lagi pesat-pesatnya nih, gitu. Kalau ibu hamil kaitannya dengan pertumbuhan janinnya, kalau anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan itu kan ada banyak kemungkinan bertumbuh ya. Jadi tulangnya itu loh semakin bertumbuh gitu lah ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kenaikan angka ALP. Jadi perlu diperhatikan kondisi pasien. Kalau ada seorang remaja periksa ALP terus ALP-nya tinggi, berarti ada gangguan hati. Enggak mesti. Karena dia memang lagi masa pertumbuhan, tulangnya memang lagi bertumbuh gitu. Oke ya.
Ingat ya, ALP kaitannya dengan tulang. Oke, kalau ini nanti kalian akan belajar di praktikum. Ya, ini enzimnya. ALP itu nama enzim ya, fosfatase, alkalin fosfatase. Berbeda dengan kelompok SGOT, SGPT, kalau ALP dan gamma GT itu arahnya increase. Karena yang terbaca adalah produk. Nih, yang terbaca ini loh. Teng, 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 molekul ini. Oke, jadi increase. Jadi kalau ibu ngajar itu gampangannya adalah kalau kelompok enzim SGOT, SGPT dia decrease, ALP dan gamma GT dia increase karena yang terbaca produknya. Grace, ini kayaknya udah mau habis, Grace. 7 menit lagi, Grace. Semoga nih ya. Oke, kita sekarang ke gamma GT. Gamma GT sama aja untuk pemeriksaan hati, tapi lebih kurang spesifik. Sama seperti ALP, kurang spesifik. Dia, sebenarnya gamma GT itu merupakan sebuah enzim. Ya, bisa membantu enzim GSH, spesifik untuk enzim GSH. Jadi dia itu merupakan antioksidan. Gamma GT itu antioksidan untuk enzim GSH. Apa Bu ininya? Kaitannya sama hati, yaitu tadi sama fungsinya hati yang detoksifikasi. Berarti kalau gamma GT-nya muncul abnormal, yang bermasalah adalah fungsi hati di bagian detox. Oke. Berarti kalau bagian detox, kira-kira kaitan pasiennya apa? Alkoholik person gitu. Atau seseorang dengan gangguan atau dengan terapi obat-obatan. Jadi beberapa kali skripsi itu, ibu minta ke anak bimbing ibu kalau ngajuin SGOT SGPT itu nggak sendirian sama sama gamma GT-nya. Karena sebenarnya yang terganggu kalau kita terus-terusan minum obat itu adalah di gamma GT. Karena kaitannya dengan detoksifikasi hati gitu. Ya. Oke. Ini tadi sudah Ibu bilang ya. Kalau gamma GT kaitannya dengan kebiasaan minum minuman alkohol dan juga tentang detoksifikasi. Oke, ini sama. Sama seperti ALP kok. Mirip sepasang-sepasang kalau untuk hati itu SGOT dengan SGPT satu pasang, ALP dan gamma GT satu pasang. Oke. Itu untuk yang tentang kelompok enzim. Sekarang kita ke yang protein, yang kaitannya dengan pemeriksaan hati. Jadi kalau untuk pemeriksaan hati, yang masih berhubungan dengan pemeriksaan hati itu ada pemeriksaan total protein dan albumin. Total protein udah dapet ya waktu KK1? Iya nggak sih? Belum ya? Sudah Iya Ibu, dapat. Nah, oke. dapat. Udah dapat. Oke, Sudah berarti Ibu. udah anu lah ini. Nah, sudah hatam, udah hatam. Jadi sifatnya review aja ya. Oke, jadi itu untuk jadi selain memberikan gambaran protein total dalam tubuh, bisa juga sebagai penunjang kondisi hati seseorang. Oke. Ini pemeriksaan konvensionalnya pakai reaksi Biuret, jadi perubahan warna. Kalau di kita tidak ya, pakai ini, pakai fotometer. Nah, ini untuk yang total serum protein. Ini review aja lah. Jadi kalau dalam tubuh manusia, protein itu terdiri dari bagian albumin dan juga protein globulin. Yang paling banyak adalah yang albumin. Ini yang protein paling banyak di dalam tubuh manusia itu yang bagian albuminnya. Oke. Ini albumin. Albumin juga udah kemarin. Belum ya? Kakak satu. Ibu Sudah lupa ya. Ibu. Udah juga. Wah, ya wes, dah nih review aja. Dah ya, berarti mungkin ini bisa dibaca, dipelajari mandiri lah. Kaitannya, jadi albumin itu bukan enzim ya, adik-adik. Albumin bukan enzim. Albumin adalah protein. Meskipun, meskipun enzim itu adalah sebuah protein ya, tapi beda. Albumin bukan enzim. Albumin adalah bagian dari protein yang paling banyak ditemukan di tubuh manusia. Pemeriksaannya pakai BCG, Brom Green. Ini kalian udah hatam. Oke, wes sudah. Ini pemeriksaan konvensional udah selesai. Grace nggak jadi, Grace. Sudah. Maafin ya. Ini pemeriksaan konvensional untuk albumin elektroforesis. Ini semoga kalian ada kesempatan ini praktek ini. Kalau nggak di lab ya di ITD lah paling nggak. Nyobain elektroforesis ya. Jadi dia dipisahkan berdasarkan anunya.
besar muatannya. Ya, ada yang mau ditanyain adik-adik mumpung nih. Mungkin kita bisa fokus yang di SGOT, SGPT, karena itu yang bagian highlightnya untuk pemeriksaan hati. Albumin dan total protein kalian kan sudah dapat. Ada yang mau dibahas? Sambil ibu tutup ininya. Stop sharing screen. Ada yang mau dibahas? Enggak. Sisa 2 menit. Jelas berarti ya? Jelas. Sampai terakhir yang tadi Asta, Aji, sama satu siapa lagi? 3 orang tadi. Belum hadir. Tiara tadi. Tiara, Asta, Sonia, sama Aji belum hadir. Asta sudah hadir, Ibu. Asta sudah hadir. Aji juga udah. Oke. Tiara? Tiara belum hadir. Sepertinya belum hadir, Ibu. Oke, ya udah. Ya udah, tidak ibu absenkan ya. Oke. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Jelas? Oke. Oke. Jadi nanti waktu praktikum SGOT, SGPT lancar ya, insya Allah. Kalau gitu izin ibu tutup. Terima kasih banyak untuk waktu dan perhatiannya. Semoga yang sedikit ini jadi bermanfaat. Adik-adik silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Yang cowok jangan lupa Jumatan. Jangan tidur lagi, bablas nanti. Terima kasih adik-adik. Grace, terima kasih banyak ya Grace. Ya, makasih banyak, Ibu. Difasilitasi ya. Oke, Ibu tutup. Selamat pagi. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. wabarakatuh. Bye bye Ibu.